Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Sejak pertama menjalani hubungan dengan Nur, aku mendapat penolakan dari pihak ibunya. Meskipun begitu, aku terus melakukan pendekatan demi pendekatan. Berusaha semampuku demi meraih gadis pujaan. Pelan tapi pasti aku meyakinkan kalau niatku benar-benar serius dalam menjalani hubungan dengan Nur. Jika memang direstui, sesegera mungkin menuju jenjang pernikahan. Pada akhirnya, usahaku tidaklah sia-sia. Mimpi bersanding dengan Nur menjadi kenyataan. Semua setuju setelah beberapa bulan terakhir, aku menunjukkan keseriusan yang kujanjikan. Istriku sendiri adalah anak terakhir dari 8 bersaudara, yakni 4 laki-laki dan 4 perempuan. Sedangkan aku anak pertama dari 4 bersaudara. Adik pertamaku perempuan meninggal di usia yang masih kecil. Sedangkan adik kedua dan ketiga adalah laki-laki dan perempuan. Setelah kehilangan adik pertama, membuatku sangat menyayangi kedua adikku tersebut. Tidak pernah sekalipun aku memarahi mereka. Aku yang dulu sangat usil dengan adik pertama, merasa kehilangan dan tersadar betapa sangat berharga waktu untuk bersama. Setelah 2 bulan menikah dengan Nur, kami putuskan untuk hidup secara mandiri. Kami tidak ingin menyusahkan orang tua. Kami pun mengontrak rumah di pinggiran kota kecil. Semoga Tuhan memberi kemudahan untuk kita ya, Mas. Ucap Nur, disusul sesungging senyum. Aku hanya mengamini ucapannya sambil membalas senyum manis itu. Hari berlanjut. Ternyata kehidupan semakin terasa berat. Karena tanpa rencana yang matang setelah membina rumah tangga. Kebutuhan sewaktu masih sendiri, dan ketika sudah berumah tangga, terasa kontras sangat berbeda. Bahkan seringkali pertengkaran kecil terjadi di dalam rumah tanggaku, yang bukan lain karena masalah ekonomi. Bukannya aku bermalas-malasan, tapi segala macam pekerjaan yang kulakukan selalu saja berujung kegagalan. Beruntung, istriku mempunyai sifat penyabar, walaupun terkadang dibumbui pertengkaran kecil. Entah kenapa segala kerjaan yang aku lakukan tidak pernah membuat perekonomian rumah tangga membaik, dan semua semakin terasa berat ketika kami dikaruniai anak laki-laki. Yang sejak istriku mengandung, aku selalu merepotkan ibu dengan meminjam uang, dan alhamdulillah persalinan berjalan lancar, sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Anak pertama itu kuberi nama Muhammad Rizki. Sengaja aku sematkan nama Rizki dengan harapan agar selalu membawa rezeki, karena aku percaya nama adalah doa yang terkabulkan. Dengan hadirnya sang buah hati, aku semakin bersemangat untuk mencari pekerjaan tetap, demi bisa merubah perekonomian yang membuat keluarga kecilku bahagia, termasuk juga mewujudkan impian untuk memiliki rumah sendiri. Dan pada akhirnya, usahaku tidaklah sia-sia. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah koperasi simpan pinjam. Meski gajinya tidaklah besar, tapi cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi itu hanya berjalan 2 bulan saja. Koperasi mengalami krisis yang berujung kebangkrutan. Setelah itu, secepatnya aku mencari pekerjaan lain. Lewat salah satu kawan, aku pun mendapat pekerjaan di sebuah showroom mobil. Usaha milik sahabat kawanku yang baru saja pulang dari Jepang sebagai tenaga kerja. Tapi lagi-lagi, pekerjaan ini tidak bertahan lama. Sang pemilik mengalami penipuan yang berujung pada kebangkrutan. Selanjutnya, ada beberapa pekerjaan lagi yang kulakoni. Namun anehnya, semua mengalami kemunduran setelah aku masuk sebagai karyawan.
Dan selalu saja aku di PHK meski sebagai tenaga kerja baru. Aku merasa heran dengan nasib buruk yang selalu datang. Beruntung, keluarga kecilku baik-baik saja, sehingga tidak menambah masalah yang kuhadapi. Meski begitu, beberapa kali aku berpikir untuk melakukan bunuh diri saking putus asanya. Tapi kembali lagi pada istri dan anakku, yang membuatku kuat walaupun berat. Mas, mungkin lebih baik jika aku ikut membantu. Ucap istriku senja itu. Sambil menimang sang buah hati yang baru saja terlelap, dia menuturkan idenya, yakni berniat ke luar negeri sebagai seorang TKW. Hong Kong adalah negara yang disebutkan. Menurutnya, pahlawan devisa adalah pekerjaan yang menjamin masa depan. Gajiannya besar. Asalkan dipergunakan dengan perincian baik, maka dapat dipastikan dapat meraih kesuksesan. Nur juga memberi contoh beberapa kawannya yang sukses sebagai TKW, yang semula dari orang tidak mampu, menjadi orang yang memiliki aset lumayan. Mendengar hal itu, aku terdiam sambil memandang Rizky. Aku teringat dengan janjiku sebelum menikah dulu, yang akan selalu membahagiakannya setiap waktu, termasuk janjiku pada keluarganya yang menentang hubungan kami. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan hal ini jika keluarga Nur bertanya? Selain itu, aku juga mempertimbangkan tentang si buah hati. Aku tentulah belum sanggup mengasuh anak sekecil itu. Bermacam pikiran itu membuatku gamang. Bagaimana, Mas? Ucap Nur kalem. Sementara aku masih terdiam. Hingga setelah beberapa saat saling diam, barulah aku menemukan jawaban dari perbincangan senja itu. Aku memutuskan jika aku saja yang pergi meninggalkan tanah air. Obrolan pun terhenti ketika azan maghrib berkumandang. Setelah mengikuti serangkaian persyaratan, aku optimis jika akan segera berangkat sebagai TKI. Tapi ternyata tidak semulus yang aku harapkan. Kembali aku menelan kenyataan pahit saat tahu jika PT yang menampung adalah abal-abal. Aku tertipu. Bukan aku saja, tapi ratusan orang telah menjadi korbannya. Aku merasa bersalah pada istriku karena tidak ikut anjurannya, yakni ikut dengan PT kawannya yang telah berhasil. Itu karena PT-nya jauh di lain kota, sehingga harus mengeluarkan ongkos untuk bolak-balik, dan semua sudah terlanjur. Di tengah kalut yang kurasakan, ibu bersama adik perempuanku datang berkunjung menengok cucunya. Kamu kenapa, Tole? Masalah uang lagi? Tanya ibu, usai menuturkan putraku. Aku yang sejak kemarin terus memikirkan tentang nasib sial yang selalu kualami. Kali ini aku menceritakan semua unek-unek tersebut pada ibu. Tentang berbagai masalah setelah pernikahan, terutama pada hal pekerjaan, selalu saja berujung pada hal yang tidak terduga. Besok, selepas maghrib, datanglah ke rumah. Hanya itu yang ibu ucapkan, tanpa memberitahuku solusi yang kubutuhkan. Selepas asar, aku sudah tiba di rumah orang tuaku, dan ternyata ibuku menyarankan untuk pergi ke orang pintar. Dari apa yang kuceritakan kemarin, beliau berpendapat bahwa ada orang yang telah berbuat tidak baik padaku, bahkan sampai berdampak pada orang lain, bahwasanya setiap tempat di mana aku bekerja selalu mengalami keterpurukan sampai kebangkrutan. Dengan diantar ibu, selepas sholat maghrib, aku berangkat ke rumah Abah Rastim, orang pintar yang ibu maksud. Sepanjang perjalanan beliau menceritakan bahwa Abah Rastim adalah orang yang pernah menolong ayah dulu. Tepatnya saat ayah diguna-guna Anwar, yang tidak lain adalah mantan kekasih ibu dulu. Hal yang serupa juga dialami ayah kala itu, kesulitan dalam mencari pekerjaan karena dianggap pembawa sial. Mungkin dari kisah masa lalu itu, ibu bisa menebak apa yang kualami. Telah ada seseorang yang menurutnya membelokkan nasibku, sehingga dibutuhkan seorang perantara untuk kembali meluruskan, dan kami berharap
Abah Rastim adalah sosok yang tepat. Tibalah kami di sebuah rumah sederhana yang ternyata tidak seperti apa yang kubayangkan, yakni dipadati banyak tamu. Rumah itu sepi. Mungkin nama Abah Rastim belum dikenal banyak orang, atau memang sengaja tidak membuka praktek dan hanya menerima tamu orang tertentu saja. Ini putra sulungku, Mbah. Sengaja aku ajak kemari karena ada masalah yang menurutku bersangkutan dengan klinik. Ucap ibuku begitu kami masuk ke dalam. Sejenak aku dipandanginya, diikuti dengan mengepalkan tangan beberapa menit. Setelah itu, aku menceritakan permasalahan yang kualami. Belum selesai aku berkisah, diajaknya aku masuk ke sebuah kamar khusus. Aku pun mengikutinya, meninggalkan ibu sendirian. Aroma khas minyak saling bertabrakan di indera penciumanku, termasuk pula bau kemenyan yang sangat menyengat. Aku duduk bersila di lantai yang beralaskan tikar daun pandan. Berhadapan dengan Mbah Rastim, hanya terpisah dengan beberapa bahan sebagai ritual. Kali ini bukan kemenyan yang disulut Mbah Rastim, melainkan hiu yang sudah berdiri tegak di hadapannya. Bertambah lagi aroma khas menyeruak masuk ke hidungku. Beberapa saat kemudian, Abah Rastim mengambil 2 kembang gading, lalu digenggamnya di kedua tangan. Dilanjutkan memejamkan mata, dan mulutnya komat kamit mengucapkan mantra-mantra tanpa bersuara. Aku hanya terdiam saja, mengikuti setiap proses. Kamu pernah berbuat salah seperti apa, sampai ada orang yang sesirkin terhadapmu? Dia rela menggadaikan segalanya demi melihatmu menderita selama kamu masih berstatus kepala rumah tangga. Terkejut aku mendengar kata-kata Abah Rastim. Aku pun bertutur bahwa aku merasa tidak pernah berbuat jahat pada orang lain yang bisa membuat orang lain syirik terhadapku. Mungkin ada kesalahan yang aku perbuat, tapi tidak aku sadari, Bah. Aku akan minta maaf jika tahu siapa orangnya. Lanjutku. Abah Rastim menambahkan bahwa orang yang membuat keadaanku menjadi seperti ini bukanlah orang jauh, melainkan orang terdekat dari rumah kediaman istriku. Saat aku menanyakan siapa orangnya, Abah Rastim menjawab, jika suatu saat aku akan tahu siapa orangnya. Yakni ketika kehidupanku mulai membaik, maka orang tersebut akan mendapat penderitaan seperti yang pernah kurasakan. Setelah itu, aku disuruh untuk memakan 2 kuncup bunga yang sedari tadi digenggam. Ditaruhnya bunga tersebut di tanganku, dan seketika itu, sekujur tubuhku merinding dan bergetar hebat. Melihat itu, Abah Rastim mengambil kembali 2 kuncup bunga tersebut dari telapak tanganku. Diurungkan perintahnya agar aku memakan bunga itu. Abah Rastim beranjak dan berdiri di belakangku. Kemudian disuruhnya aku untuk memejamkan mata. Kedua telapak tangannya memegang kepalaku agak sedikit kuat. Terdengar sambil berbisik mengucapkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti sama sekali. Selang beberapa menit, Abah Rastim menyuruhku untuk membuka mata secara perlahan. Aku ikuti perintah tersebut. Seketika, aku terkaget bergidik ngeri. Saat melihat sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok yang berada beberapa jengkal saja dari Abah Rastim. Begitu tajam menatap ke arahku. Secepat mungkin aku kembali pejamkan mata, disusul dengan suara Abah Rastim membisikkan kembali mantra kejawen. Bukalah matamu, nak, ucapnya kemudian. Aku pun membuka mata secara perlahan, dan sosok makhluk menyeramkan tadi sudah menghilang entah kemana. Abah Rastim kembali duduk di tempatnya. Beliau memberi penjelasan tentang sosok tersebut, bahwasanya sosok itulah yang mengikuti dan membuatku apes, bahkan mempengaruhi untuk bunuh diri di saat terpuruk. Sebelum keluar ruangan, Abah Rastim memberitahu satu hal lagi, bahwa untuk memudarkan pengaruh negatif yang makhluk itu tinggalkan padaku, maka aku harus lebih mempertebal iman, lebih giat beribadah, terutama sholat sunnah malam. Dan satu hal lagi, jika sedang melakukan pekerjaan, lalu mencium aroma kemenyan atau wewangian yang tidak biasa,
maka sesegera aku harus menghentikan aktivitas. Begitupun jika dalam perjalanan, maka menghentikan dulu perjalanan sampai bau wewangian itu hilang. Karena aroma wewangian yang muncul tiba-tiba menandakan bahwa menemui suatu kendala dan sesuatu yang tidak baik akan menghampiriku. Apa makhluk menyeramkan itu masih mengikutiku, bah? Aku bertanya untuk memastikan. Dengan tegas, Abah Rastin berkata, kalau sosok tersebut akan kembali pada orang yang telah membuatku terpuruk selama ini. Aku sangat bersyukur, karena lewat perantara Abah Rastim, aku mulai merasa tenang dalam menjalani hidup. Aku juga mulai memperdalam ilmu agama, demi mempertebal imanku. Dan memang benar apa yang Abah Rastim katakan, bahwa setiap pencium aroma khas wewangian atau kemenyan, maka aku harus menghentikan aktivitas. Ada hal yang tidak baik terjadi. Yang selalu kuingat adalah di suatu sore ketika akan membelikan susu anakku. Di tengah perjalanan, aku menghentikan laju kendaraan karena mencium bau khas kemenyan. Beberapa detik kemudian, ada truk membawa sayuran segar oleng di depanku hingga menepi di bahu jalan. Jika aku tidak berhenti, dapat dipastikan berakibat buruk terhadapku. Hari-hari selanjutnya, tawaran pekerjaan berdatangan dari teman dan dari beberapa lamaran yang kukirimkan di beberapa perusahaan. Sejak saat itulah kehidupan rumah tanggaku perlahan-lahan membaik. Bahkan dalam waktu dekat, akan mencari rumah sebagai hunian. Aku akan potong gaji untuk mewujudkan impian tersebut. Di sisi lain, sesuai perkataan Abah Rastim tempo itu, orang terdekat dari rumah istriku perlahan kehidupan rumah tangganya berantakan. Perekonomian mereka yang dulu dibilang keluarga berada, perlahan terlilit banyak hutang. Sementara usaha apapun yang dirintis selalu berakhir gulung tikar. Dan sekarang mereka merantau ke negeri seberang. Dia adalah Kang Sindu, kakak keempat dari istriku. Sama sekali aku tidak menyangka orang yang Abah Rastim maksud adalah kakak dari istriku sendiri. Aku sendiri tidak tahu duduk permasalahan sebenarnya. Memang, terkadang ada kesalahan yang tidak kita sadari telah melukai hati seseorang, yang membuat mereka tega melakukan hal buruk terhadap kita. Apa yang ditanam, itulah yang dipetik. Mungkin ungkapan itu tepat disematkan pada kisah hidupku ini. Dengan pengalaman tersebut, aku selalu menjaga sikap dan kata-kata terhadap orang lain. Saling menghargai dan menghormati. Karena hal baik yang kita lakukan akan kembali pada kita. Begitupun sebaliknya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.